quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya kajian kita malam ini, kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid bab yang ke-15, halaman 55. Keliru. 18 halaman 67 kandungan bab ini. 68 halaman 67 68 babnya bab 18. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Kandungan bab ini yang kedua ya. Tafsir ayat. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi serta orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ini ya, kita orang-orang mukmin ini tidak sepatutnya, ya intinya tidak boleh ya memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Tolong dibacakan catatan kaki itu 62. Ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik dan haram pula berwala atau mencintai, memihak dan membela kepada mereka. Iya, memihak orang musyrik juga tidak boleh. Orang musyrik itu kan selain Islam ini kan musyrik ya. Di agama-agama itu yang selain Islam itu kan sifatnya menyekutukan Allah. Maka kita kalau punya kerabat terdekat sekalipun kerabat itu sangat kita cintai, kalau mati dalam keadaan musyrik, kita diharamkan untuk memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuninya. Itu ya tafsirnya ayat itu. Jadi bahwa haram hukumnya memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, dan haram pula berwala. Wala itu apa? Dalam kurung mencintai, memihak dan membela.
kepada orang-orang musyrik, nggak boleh. Ya mungkin saat ada pilkada ini nek calon yang tidak muslim, bagi muslim memihaknya menurut ayat ini ya, membelanya itu tidak boleh. Dia harus memilih yang muslim kalau kita muslim. Kalau yang tidak muslim ya punya aturan sendiri, kita tidak mencampuri mereka. Cuman kita yang muslim ayatnya jelas. Ayatnya bagaimana? Itu surah At-Taubah ayat 113. Coba dibaca terjemahnya. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Iya. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Iya, enggak boleh ya. Kerabat itu termasuk orang tua, kakek, nenek, baik dari ibu atau dari ayah. Saudaranya ayah, bahasa Arabnya itu amun. Bahasa Arabnya. Baik laki perempuan. Cuman nek perempuan amatun. Tapi kalau saudara ibu itu bahasa wahyunya, bahasa hadisnya disebutkan kholun. Kholun itu paman dari ibu. Nek bibi dari ibu namanya kholatun, kholah. Ya. Kholah itu paman dari ibu. Nek paman dari ayah amun. Nek bibi dari ayah amatun. Beda dengan bahasa Jawa. Memang bahasa Jawa itu beda dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab difahami dengan perasaan bahasa Jawa itu ya enggak tepat ya. Di kita iku bibikmu sangka ndi, sangka pakmu apa sangka ibumu, biasanya kan begitu. Bibik iku wedok di kita orang Jawa, nek teko nggone ibu ya gandengane itu bibik teko ibu, nek bibik teko bapak. Kalau bahasa Arab dibedakan dasar bahasanya kholun dan kholatun. Itu dari ibu, nek dari ayah amun dan amatun. Amun paman, amatun bibi dari ayah. Tapi kalau di Jawa itu digandengi bibik dari ayah, paman dari ayah, atau bibik dari ibu, paman dari ibu itu ya. Itu bahasa Jawanya. Nah di sini dikatakan makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tegas sekali ya ayatnya ya. Jadi sudah tidak ada keraguan karena Allah nyatakan makana ora nono lin nabi itu meraping nabi waladina lan wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ya si wong-wong akeh apa ayastaghfiru yen to nyuwunake pangapura lil musyrikina ring wong-wong musyrik kabeh walau kanu lan senajan to ana sapa si musyrik iku ulil kurba, kerabatnya sendiri atau kerabat terdekat. Iya, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau tafsirnya tadi catatan kaki menyatakan hukumnya haram. Jangankan memohonkan ampunan, di situ diterangkan walak kepadanya tidak boleh. Apa itu walak? Walak itu mencintai, nggak boleh. Terus kemudian memihak juga tidak boleh, membela tidak boleh. Lanjut. 3.
masalah penting sekali, yaitu tafsir sabda beliau. Ucapkanlah la ilaha illallah, berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mengaku berilmu. Catatan kaki, yang berilmu maksudnya? Tafsirnya ialah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah dan membersihkan diri dari ibadah kepada selainnya, seperti malaikat, nabi, wali, kuburan, batu, pohon, setan, dan lain sebagainya. Iya. Jadi masalah penting sekali. Apa masalah penting? Yaitu tafsir sabda beliau. Ucapkanlah la ilaha illallah. Itu sebuah keharusan ya. Sebuah kunci utama masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Maka Nabi memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan yang difahami oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Maksudnya apa? Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah dan membersihkan diri dari ibadah kepada selain Allah, seperti beribadah kepada malaikat, beribadah kepada nabi, kepada wali, kepada kuburan, kepada batu, kepada pohon, dan lain-lainnya. Bahkan kepada setan yang terakhir ya, itu tidak boleh. Contoh beribadah kepada setan. Biasanya ada orang bertapa nunggone guwa, ana semedi nunggone wit gedhe. Wit gedhe iku diyakini pepunden. Jadi mintanya tidak kepada Allah, atau mintanya kepada Allah juga minta kepada yang selain Allah. Itu musyrik ya. Jadi menyekutukan Allah dalam beribadah, dalam ketaatan. Lanjut yang keempat. 4. Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi SAW tatkala beliau masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah, karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam ini. Ya. Di Nabi itu punya paman namanya Abu Thalib ya. Itu pembelaannya terhadap Nabi saat Nabi mendakwahkan kalimah tauhid, saat Nabi mendakwahkan Islam. Ya, ditutup ya pintunya. Cuman pamannya itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat.
belum. Sampai ajal menjemputnya. Saat dalam keadaan sakaratul maut, ini Abu Jahal dan yang lain-lain sudah lebih dulu menunggu Nabi masuknya tidak lebih dulu. Kemudian Nabi ngomong matur nanggone pamane, paman ucapkan la ilaha illallah. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam ini. Asas utama apa? Ya la ilaha illallah itu asas utamanya. Tapi tetap nggak mau mengucapkan sampai ajal menjemputnya. Sampai mati dia belum mengucapkan la ilaha illallah, belum. Jadi tetap mengikuti agamane nenek moyang. Yang nenek moyangnya belum mendapat hidayah. Ini kan walaupun Nabi ku terus menerus untuk memohon kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan berkali-kali dimintakan sampai Rasul mengatakan kalau panjenengan kersa mengucapkan la ilaha illallah, maka aku berpeluang untuk selalu memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Tapi sampai mati dia enggak mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu inti dari bab ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan hidayah kecuali atas kehendak Allah. Itu ya. Lanjut. Lima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau untuk masuk Islam. Iya. Terus ya mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu bersungguh-sungguh ya. Secara maksimal mengajaknya itu. Mengajak pamannya untuk masuk Islam. Sampai menjelang kematiannya pun Nabi tetap memintanya untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi tetap tidak mau mengucapkan. Jadi Nabi itu tidak ada tidak ada bosan-bosannya untuk meminta pamannya agar mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau untuk masuk Islam. Tapi ternyata tidak mau mengucapkan itu sampai mati. 6. Monggo. Bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut Islam. Ya. Jadi itu bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut Islam.
Bantahannya yang mana? Nyatanya Rasul selalu dan selalu terus menerus meminta agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata sampai wafat pun tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau ada yang mengatakan Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut agama Islam, itu terbantahkan dengan usaha Nabi itu ya. 7. Abu Thalib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampunan untuknya. Bahkan beliau dilarang untuk itu. Iya, tidak ada larangannya ya. Maka kalau kita tidak tahu keadaan orang tua, aman, karena memang tidak tahu. Tapi kalau tahu orang tua kita itu ternyata belum mau mengucapkan la ilaha illallah, ya kita tidak boleh ya memintakan ampunan, itu tidak boleh. Itu merupakan larangan Allah langsung kepada Rasul saat memintakan ampunan kepada pamannya itu. Itu ya, namanya Abdul Muthalib. Lanjut. 7. 8. Bahaya bagi seseorang jika berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. Iya. Pikirannya elek itu saja kita bahaya ya, berteman dengan orang yang berperilaku buruk. Berpikiran dan berperilaku buruk itu ya, satu misal kita itu sudah ngaji kitab tauhid seperti ini, terus kanca-kanca niku senengane sobo nanggone dukun, bahaya ya. Karena dukun itu ucapan dan perilakunya itu musyrik. Karena mintanya itu tidak kepada Allah, atau minta kepada Allah tapi juga meminta kepada yang selain Allah. Padahal kewajiban kita itu memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Sebelum bab ini kan sudah dibahas, mudah-mudahan panjenengan tidak lupa. Saat Rasul mendapat perintah dari Allah, wa andir ashiratakal akrobin Muhammad, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Kan itu ya. Langsung ya Rasulullah Muhammad itu berdiri di hadapan bangsa Quraisy. Seraya Nabi dawuh nanggoning kaum Quraisy, wahai bangsa Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksaan Allah. Tebuslah dosa dan kesalahan, kedurhakaan kalian, agar kamu terbebas dari siksaan Allah. Dengan cara apa? Rasul jelaskan, dengan cara beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu ya cara membebaskan diri kita dari siksaan Allah. Kita harus memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Enggak boleh kecampuran dukun, kecampuran pebunden, kecampuran danyang sing bau reksa dan lain sebagainya. Di sini tadi kepada malaikat, kepada nabi, kepada kuburan, kepada orang alim, bahkan kepada setan dan lain-lain. Itu harus terbebas dari
semua sesembahan yang selain Allah itu cara menyelamatkan diri kita dari siksaan Allah. Bab sebelum ini sudah dibahas saat Allah firmankan kepada Nabi wa andir ashirotaka. Itu yang pertama, Nabi langsung berdiri di hadapan kaum Quraisy seraya berkata, tebuslah dirimu dari siksaan Allah dengan cara memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dua, Nabi pesan kepada pamannya namanya Abbas. Wahai paman Abbas, ketahuilah bahwa aku tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah untukmu. Jadi aku tidak ada guna sedikit pun untukmu di hadapan Allah. Maka tebuslah dirimu dari siksaan Allah dengan cara memurnikan ibadah. Mari dawuh nanggoning paman Abbas, Ibnu Abbas bukan Abbasnya, Ibnu Abbas. Terus nanggoning bibik namanya Sofiyah. Wahai Sofiyah, bebaskan dirimu dari siksaan Allah dengan cara memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena aku iki Muhammad tidak berguna sedikit pun untukmu di hadapan Allah. Yang terakhir, Nabi memberikan peringatan kepada putrinya yang namanya Fatimah. Ini penting ini ya, sehingga saya sengaja mengulang walaupun sekilas. Fatimah putriku, bebaskanlah dirimu dari siksaan Allah dengan cara memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Sebelum itu Nabi malah mempersilahkan, Fatimah, silahkan kamu minta apapun harta dariku, silahkan apa yang kamu minta kamu. Tapi ingat, bapakmu ini tidak berguna sedikit pun untukmu di hadapan Allah, tidak bisa membela apa-apa. Itu ya. Saat turun ayat wa andir ashiratakal akrobin, langsung Nabi berdiri memberikan peringatan kepada Bani Quraisy, kepada Abbas, kepada Sofia, yang terakhir kepada Fatimah. Karena empat itu termasuk kerabat terdekatnya. Nabi kan termasuk golongan Quraisy kan ya. Maka langsung bangsa Quraisy itu diingatkan sama Nabi seperti itu, disuruh memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Lanjut. 9. Bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Iya, jangan ya. Jangan mengagung-agungkan, terus memberikan sanjungan, cara Jawaning apa, mangalembono, nggak boleh ini ya, sampai berlebihan. Iya. Jadi sing enak saya dengan sampean semua jenengan kabeh ini ya sudah teman. Jadi jangan sampai ada yang mengagung-agungkan satu dengan yang lain dengan pengagungan berlebihan. Itu sangat berbahaya memang yang seperti itu. Nanti akan diulas 2 bab setelah ini. Lanjut. 10. Nama besar mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolok ukur kebenaran yang mesti dianut. Iya. Jadi mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolok ukur kebenaran yang mesti
dianut. Siapa? Ya nenek moyangnya. Lebih-lebih nenek moyangnya itu kiai yang sekti Mondraguna, walah wis malah bablas gak karu-karuan itu ya. Nanti akan dibahas lebih detail di dua bab berikutnya. Lanjut. 11. Hadis tersebut mengandung suatu bukti bahwa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Thalib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Iya, sangat-sangat berguna. Tapi karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah ya fatal. Nabi memintakan ampun kepada Allah saja diharamkan. Bahkan seluruh orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada temannya yang musyrik, yang kafir. Makanya berteman kepada orang-orang yang buruk pikirannya dan perbuatannya itu bahaya itu. Bahaya. Ya sampai iku man. Ya apa nek gak ndongake wong tuwa, ya apa gak kirim donga nang wong tuwa dianggap anak duraka. Padahal orang tuanya mati belum dalam keadaan Islam atau sudah Islam sebenarnya tapi perilakunya pola pikirnya itu rusak. Jadi senengane nanggoning pepunden, senengane nanggoning kuburan-kuburan dan ibadah di samping kuburan, mbuh maca Quran, mbuh maca Yasin, mbuh maca Kulhu. Iya. Nanti insyaallah dibahas di bab berikutnya. 2 bab nanti akan detail sekali. Lanjut. 12. Merenungkan betapa besarnya subhat ini di hati orang-orang yang tersesat. Karena dari kisah di atas kita mengetahui bahwa mereka tidak membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan subhat tersebut. Ya. Walaupun Nabi telah mengulanginya dan begitu bersungguh-sungguh, dan karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka, maka mereka hanya membatasi diri padanya. Iya, bahayanya kayak gitu ya. Gak subhat piye itu ya sangat-sangat subhat. Coba dibaca ayatnya itu. Bab yang ke-19, bab berikutnya langsung ya. Biar kita tahu subhatnya di mana itu ya. Surah Nuh ayat 23 itu. Monggo. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nas. Kan nek nuturi nek ngelikno kan kaya wong apik ya. Padha karo walah le kon kok mentolo men kuburaning pakmu lu gurung garing. Kok wis bagi waris. Lho macam perintah Quran seperti itu. Ya subhat-subhat kayak gitu ini ya sama. Kamu jangan meninggalkan sesembahanmu. Kon aja nglalekke Allah, tapi kon aja nglalekke orang alim yang namanya Wat. Ya. Lan kamu jangan melupakan orang alim yang namanya Suwa, dan jangan melupakan orang alim yang namanya Yahus, Ya'uq, dan Nasr. 5 ulama-ulama besar di zamannya Nabi Allah Nuh. Kan gak ketara to kaya api kon aja meninggalkan Gusti Allah atau sesembahanmu, tapi kon yo aja ninggalke Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Nek wong
gak ngerti ilmune ya kaya nasihati kaya apik. Kayake di samping orang yang berbakti kepada Allah juga orang yang senantiasa tidak melupakan kepada kiai-kiainya. Seolah-olah seperti itu. Selalu berbakti kepada ulama dan kiai. Tapi nek sampai berlebihan ya akhirnya seperti ini bahaya. Maka dalam bab 19 dibuat bab khusus namanya faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah hulu. Hulu itu apa? Sikap berlebihan kepada orang-orang solih. Berlebihannya gimana? Yaitu menghormati wis mati sik diparani nang kuburane sampai dijadikan tawasul kepada Allah. Satu misal jenenging Ahmad umpamanya ya, orang solih itu. Terus diparani nang kuburane Mbah Ahmad nun sewu putune ajeng kula nikahke. Jenengan dongake nggih Mbah, wis mati dikongkon dongake. Mendine sing urip dongake sing mati. Ya iki kalimahe la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang ini. Kamu jangan sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahanmu dan jangan pula kamu melupakan Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Ojo sampai laliku. Asalnya hanya sekedar digunakan wasilah saja. Tapi akhirnya terus dijalui. Wis jelas-jelas njaluk nang ngene kuburaning Mbah Wali sapa iku. Jelas-jelas njaluk. Mbah, putune ajeng kula sunatke Mbah, pangestune nggih mugi-mugi lancar, slamet lan jelas-jelas minta. Engko nek dielikke coba jawabannya seperti apa? Jenengan cek surah Az-Zumar ayat 3. Ini 2 dan 3. Itu kan jelas sekali. Kamu jangan meminta kepada yang selain Allah. Apa jawabannya? Loh, aku tidak meminta kepada yang selain Allah, tapi aku meminta kepada mereka agar mendekatkan diriku terhadap Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ya bentuk-bentuk kesubhatan nih ya. Sangat berbahaya. Ini harus hati-hati. Quran menjelaskan sedetil itu, sejelas itu. Maka itu penting. Monggo ketemu 2 dan 3. Mungkin 4-nya juga. Monggo 2 dulu. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, terus Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kayak bener loh jawabannya, tapi itu subhat. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya meminta. Loh, meminta itu menyembah. Meminta kepada mereka agar mereka itu mendekatkan diriku kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jelas ya ayatnya seperti itu. Masuk kepada bab yang barusan kita baca. Ayat yang pertama surah An-Nisa ayat 171. Monggo. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya, itu ya. Ayat pertama, yang kedua tadi sudah sempat kita baca, tapi waktunya Isya sudah. Ya. Oh, subuh malah dia. Kita lanjut kalau belum. Jadi diwahyukan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jadi mereka itu ngomongnya piye ya, mempengaruhi nanggening menungso termasuk kula jenengan. Oleh ngomong yaiku la tadarunna alihatakum, janganlah kamu melupakan sesembahan kalian. Wala tadarunna wadad, dan janganlah kamu melupakan orang solih yang namanya wad. Wala suwa'a, dan janganlah kamu melupakan orang solih yang namanya suwa. Wala yaghutsa, dan janganlah kamu melupakan orang solih yang namanya yaghus. Wa ya'uqa, dan ya'uq, wa nasra, dan nasr. Itu jangan kamu lupakan. Dan ini akhirnya 5 tokoh ulama di zamannya Nabi Allah Nuh akhirnya menjadi patung dan dijadikan sesembahan. Asalnya nek difoto, digambar, bari ngono terus meningkat jadi patung. Akhirnya terus pertama hanya digunakan untuk tawasul. Akhirnya tidak hanya untuk tawasul tapi untuk disembah. Tawasul itu jane bahasa Jawane kan maklar iku ya. Nek wong nikah apa jenenge? Sing nglantarke supaya si A karo si B ini jadi pernikahan. Ya kayak itu kan, itulah namanya perantara. Perantara. Nek blantik kan tuku tapi dibayar nek wis payu, itu jenenge blantik, ngedolke. Medine nek syariate ngedolke iki regane sing gawe rega iki sing duwe barang, duduk blantike. Maka kalau jadi blantik, blantik yang syar'i, jangan blantik yang bukan syar'i. Ya, kok nang blantik-blantiknya apa ini? Ya, maksudnya perantara itu loh ya. Jadi ini pertama Yaghus, Ya'uq, Nasr ini hanya dijadikan perantara supaya mendekatkan dirinya dengan Allah sedekat-dekatnya. Pertama hanya seperti itu. Terus kalimatnya beda, akhirnya berubah. Iku mang lho nang kuburane Mbah Nun sewu putune ajeng kula sunatke Mbah pangestuni lho piye. Itu namanya meminta kepada orang yang sudah mati. Iku mang ya meminta supaya mendekatkan dirinya dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Wis mati iku sudah ingkotoa amaluhu. Kupinge wis gak kena dige ngrungokke. Lisane wis gak kena ge ibadah maca Quran. Matane wis gak kena ge ndelok ayat-ayat Quran untuk dibaca. Kupinge ya wis gak kena ge ngrungokke. Maksude sudah ingkotoa, sudah putus semuanya. Lho ngono diparani malah dikongkon nyedekke dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya kayak gitulah bentuk-bentuk kesubhatan. Kalau kita tidak cermat ya bahaya ya. Makanya tadi sangat berbahaya kalau berteman dengan orang-orang yang rusak pola pikirnya dan rusak perilakunya. Iki digambarke kaya wong nek kekancan karo bakul minyak wangi utawa nyedak-nyedek
akhirnya diolesi minyak wangi. Gak tuku bondo nyedek tok, wangi ambune wisan. Nyedek karo wong elek ya kayak gitu, walaupun dia pertama tidak melakukannya, minimal iku lah golongane. Nah, wis dadi golongane wisan. Ya. Wong sing nyawang iku gene nongkrong ngono golongane. Nah itu ya. Itu makanya di sini sangat berbahaya. Akhirnya nek duwe kanca senengane nang nggone dukun, nek ana masalah nang nggone mbah kono ae. Tos pleng wae. Bahaya sekali ya, bahaya sekali. Jadi mencari teman kudu iso memilah dan memilih yang akidahnya lurus. Kalau berteman memang bertujuan untuk meluruskan akidah mereka, bagus sekali memang. Tapi kadang-kadang malah itu bahaya ya, sampai katut itu bahaya. Makanya tadi diperingatkan seperti itu. Itu ya. Jangan lupa ayat yang kita baca terakhir tadi, tapi tafsirnya di dalam Sahih Bukhari belum. Sahih Bukhari itu Ibnu Abbas menafsirkan ayat-ayat yang seperti ini, insyaallah pertemuan yang akan datang. Cuman sebelum kita tutup, mungkin ada yang menjadi unek-unek. Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.